Dan aku gak akan pernah stop sampai si ubur-ubur tuh hancur. Saya tahu ini mungkin mustahil, tapi saya berharap Bu Rianti ibu kandung saya. Walaupun saya masih ada takutnya kalau emang DNA kita cocok. Saya yakin hasilnya nggak akan cocok, Mutiara. Hai M-Kiss First. Balik lagi nih bersama Miss Kiss yang mau ajakin M-Kiss First ikutin cerita merangkai kisah indah episode 180. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari kelanjutan Sandra dan Kayla yang tega kepada Mutiara. Miss Kiss jadi heran dengan perubahan sikap Kayla. Kenapa Mbak Kayla ngasih barang saya ke Mbak Sandra kayak gitu? Salah saya apa sama Mbak? Kok Mbak ngelakuin ini semua ke saya? Salahnya kamu percaya sama orang yang bukan saudara kamu. Saran aku aja ya, Mut. Lain kali jangan cepet percaya sama orang yang bukan saudara kamu. Setelah kepergian Sandra dan Kayla, Mutiara hanya bisa menangis dan langsung menghubungi Kenzo tanpa berkata jujur. Ini membuat Kenzo sampai marah. Rasanya aku pengen teriak dan ceritain semuanya ke Mas Kenzo. Tapi kalau aku ceritain yang sebenarnya, aku yakin Mas Kenzo pasti bakal marah besar ke Mbak Kayla. Halo? Saya udah dijemput kok, Mas. Saya cuma pengen ngabarin. Saya nggak bisa pakai baju pemberian Mas Kenzo. Kamu tuh gimana sih, Mutiara? Kamu udah janji sama saya kalau kamu bakal pakai baju pemberian saya. Terus sekarang kenapa tiba-tiba nggak mau pakai? Kamu tuh kalau jadi orang jangan kaku-kaku banget ya, Mutiara. Kalau kayak gini kesannya kamu jadi nggak menghargain pemberian saya. Saya nggak mau tahu. Pokoknya nanti malam kamu harus pakai baju yang saya beliin. Mutiara gak bisa melakukan apapun. Di lain sisi, Rianti gak sabar telah membelikan banyak baju untuk Mutiara. Apalagi ini karena saat dirinya hamil Mutiara dulu, Aditya hanya fokus berbelanja untuk barang cowok. Pas banget dengan Rianti yang didatangi Ipa. Informasi Ipa soal Aurel yang gak membuka pintu kamar yang membuatnya khawatir. Sedangkan Aurel masih memikirkan soal kebencian Kayla kepada dirinya. Setelah informasi dari Ipa membuat Rianti menghampiri Aurel, tetap aja Aurel masih menghindar dari Rianti. Miss Kiss jadi gak tega sama Cynthia. Sikap Adit yang terus memaksa Cynthia membuat dirinya kesal. Apalagi jika Dikta akan membenci dirinya. Melihat sikap Rianti yang senyum-senyum sendiri membuat Kenzo penasaran. Tapi Rianti tetap menutupinya. Bahkan ketika Kenzo bertanya soal siapa anak kandung Rianti. Kenzo pengen nanya deh. Mutiara bukan anak kandung mama kan? Iya, Kenzo. Anak kandung mama itu cuman kamu dan Aurel. Kenzo lega. Bener ya? Miss Kiss jadi terharu melihat Rianti yang ikut sholat berjamaah bersama Kenzo. Sama seperti Mutiara yang sholat juga. Mereka mendoakan keadaan saat ini. Terlebih Mutiara yang menghadapi perubahan sikap Kayla yang sangat jahat. Bahaya banget ini M-Kiss First. Sandra bisa-bisanya terus mengajarkan Kayla untuk berbuat jahat. Bahkan Sandra dan Kayla udah punya rencana lain untuk Mutiara. Pas banget dengan Ivan yang menghubungi Kayla lagi. Udah pasti Sandra melarang Kayla untuk mengangkat teleponnya. Selain rencana jahat Sandra, Kayla juga udah punya rencana jahat lain. Pokoknya aku benar-benar gak mau lagi lihat Mutiara tenang dan bahagia. Pokoknya aku mau lihat dia sengsara. Aku mau bikin dia gak berani buat deket-deket lagi sama Kenzo. Aku mau ketemu sama kamu, Kay. Kamu datangnya ke studio kita, tapi diem-diem aja, gak usah kasih tahu Sandra. Aku nggak bisa diam terus kayak gini. Aku harus kasih Ivan kesempatan buat jelasin. Kamu jangan sampai sia-siain kesempatan ini. Aku mau semuanya berjalan lancar.
Dan aku gak akan pernah stop sampai si ubur-ubur tuh hancur. Kali ini aku yang bakal PHP-in Ivan. Biar dia tahu gimana sakitnya dikasih harapan palsu. Kenzo dan Ipa dibiarkan masuk oleh Kenzo untuk mengantarkan makanan. Kenzo yang mau menyuapkan Aurel membuat dirinya menenangkan Aurel lebih dahulu. Walaupun Aurel belum mau cerita apa-apa. Kamu kenapa? Aku belum mau cerita. Nggak apa. Yang penting kamu makan dulu. Kak Kenzo nggak mau kamu sakit lagi. Makan ya. Kamu kenapa sih nusuk aku dari belakang? Aku benci sama kamu, Rel. Tolong kamu jauhin kita. Kalau perlu saya bayar kamu supaya kamu resign dari KPI. Apa benar kamu udah balikan sama Ivan? Iya, Mas. Aku sedih gara-gara Ya nggak usah cerita. Kenzo nggak mau kamu makan sambil nangis. Kalau keselak gimana nanti? Kamu lupain masalah kamu. Sekarang yang penting kamu sehat, kamu makan, minum obat. Baru setelah itu kalau kamu mau cerita sama Kak Kenzo, kamu cerita sama Kak Kenzo. Kak Kenzo pasti bakal jadi pendengar yang baik. Makan ya. Bis ketemu Aurel ya? Iya. Aku habis dari rumah Aurel buat pastiin apa yang kamu bilang. Terus betul kan yang aku bilang? Ivan sama Aurel tuh udah balikan. Bener. Dan ternyata dugaanku juga bener. Kamu sama Ivan saling kenal. Bahkan mungkin saling berhubungan. OMG's first, baru aja Marsha mencari pembelaan dari Dikta. Tapi Dikta malah membuat dirinya semakin kesal kepada Marsha. Bahkan Dikta menghindar dari Marsha. Enggak, Dita. Mungkin kalian saling tukar informasi atau kerjasama. Aku nggak tahu pastinya. Dan sekarang aku juga kepikiran soal Sandra. Jangan-jangan kamu juga kerjasama dengan dia. Enggak, Dita, sumpah. I'm not like what you think. Aku gak dekat sama Sandra atau Ivan. Maaf, Marsha. Mulai sekarang, aku mau jaga jarak sama kamu. Enggak, Dita, bentar dulu. Tunggu. Enggak. Walaupun Rianti memikirkan cara untuk menggagalkan hasil tes DNA, Rianti tetap memastikan keadaan Mutiara. Rianti yang menghubungi Mutiara membuat Mutiara bertanya siapakah Rianti. Karena sikapnya yang terus berubah, apalagi Mutiara menghindar saat diajak ke salon oleh Rianti. Ini membuat Rianti sedih. Ternyata Kayla pergi lebih dulu sebelum Sandra minta untuk mengerjakan Mutiara. Bahaya banget ini MK's first. Walaupun Kayla berbohong kepada Sandra karena dirinya yang mau bertemu Ivan lebih dulu. Mutiara memikirkan baju apa yang akan dia pakai. Pas banget dengan paket Rianti yang mengirimkan dress. Jangan-jangan ini lomba Sandra. Tulisan di paketnya sih dress, tapi isinya aja bisa bukan baju loh. Mbak Sandra kan iseng banget. Gimana kalau ini sesuatu yang bisa bikin aku takut? Paket dari saya sudah sampai kan? Dress itu bisa langsung kamu pakai untuk dinner malam ini. Oh, ternyata dressnya kiriman Bu Rianti. Dan Mutiara dihubungi langsung oleh Rianti. Mutiara menolak pemberian dari Rianti. Apalagi Rianti sampai memohon agar Mutiara menerima dressnya. Dan lagi-lagi Mutiara menanyakan soal hasil tes DNA mereka. Saya tahu ini mungkin mustahil, tapi saya berharap Bu Rianti ibu kandung saya. Walaupun saya masih ada takutnya kalau emang DNA kita cocok.
Saya yakin hasilnya nggak akan cocok Mutiara. Tanpa Mutiara tahu kalau Rianti tersiksa melakukan ini, dirinya hanya bisa sedih sendirian karena tidak bisa mengakui Mutiara. Ternyata, Nunu juga diminta Sandra untuk membantu menggagalkan rencana Kenzo. Dia mengambil kunci mobil Kenzo. Kenzo yang telah menemani Aurel makan, dirinya juga mendengarkan cerita dari Aurel. Tapi dirinya akan bersiap dan segera bertemu Mutiara. Sementara Miskis dibuat gemas melihat Mutiara yang merasa cantik dan mengirimkan fotonya kepada Rianti. Makanya Rianti sangat senang melihatnya. Tuh kan MK's first. Kenzo mencari kunci mobilnya sampai dirinya ingin meminjam motor Trimo. Saya udah siap, Mas. Tuh kan, Mutiara udah nunggu. Minta tolong cariin terus ya kunci mobil sampai ketemu ya. Kenzo buru-buru banget soalnya. Kenzo, jangan pakai motor Trimo aja. Baik, Aden. Bibi permisi keluar dulu. Kenzo, kamu pergi pakai mobil mama aja ya. Tapi Rianti yang tahu rela meminjamkan mobilnya. Sikap Rianti membuat Kenzo heran. Kamu itu harus jadi gentleman, Kenzo. Kamu itu kan mau ngajak Mutiara dinner. Masa pakai motor? Emang dinernya di pinggir jalan? Enggak sih, Ma. Udah, pokoknya mama mau kamu pakai mobil mama. Dan hari ini kamu harus bikin Mutiara itu nyaman dan bahagia. Kalau perlu, kamu ungkapin semua isi hati kamu. Kamu itu laki-laki, Kenzo. Jadi kamu gak boleh ragu. Mama dulu bilang gak merestui aku sama Mutiara. Tapi Mama juga bilang kalau aku harus punya prinsip. Kenzo, kok kamu malah ngelamun? Udah sekarang kamu pergi, jangan bikin Mutiara nunggu. Makasih ya, Ma. Kunci mobilnya? Ada di tempat biasa, kamu ambil aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanpa Kenzo tahu kalau Rianti sangat senang. Ini lagi Miskis dibuat heran dengan sikap Aditya. Dia lagi-lagi menekan Cynthia untuk mengajaknya dinner. Kenzo masih memikirkan sikap Rianti yang berubah. Mengetahui Kenzo yang pergi menggunakan mobil Rianti dari Nunu membuat Sandra kesal. Kedatangan Kayla di studio foto membuat Ivan senang sampai memeluknya. Tapi Kayla menolaknya. Miskis dibuat heran dengan omongan Ivan yang berbalik. Dirinya berbohong untuk mendapatkan kepercayaan Kayla lagi. Oke, aku itu pacaran sama Aurel cuma buat panas-panasin dan ya balas dendam sama Maritia. Itu doang. Aku gak ada perasaan apa-apa sama dia. Kamu inget gak? Waktu itu aku bilang aku punya perasaan sama cewek lain. Nah, itu kamu. Aku itu bener-bener gak ada rasa lagi sama Aurel. Kalau kamu gak percaya, gini aja. Mau gak kita pacaran? Di lain sisi, Aditya masih aja menunggu kedatangan Cynthia. Sedangkan Cynthia masih ragu untuk datang dinner atau tidak. Bahkan Aditya terus mengancamnya. OMG's first, kalau tidak sepercaya itu kepada Ivan, bahkan dirinya masih menolaknya. Kamu jangan main-main ya, Van, sama hati aku. Jelas-jelas kamu udah balikan sama Aurel. Terus sekarang kamu nembak aku gitu? Kamu pikir aku mau jadi pacar kedua kamu? Kamu salah, Van. Aku bukan tipe cewek yang bisa kamu manfaatin. Dan soal studio ini, aku anggap ini punya aku. Karena semua yang aku keluarin di studio ini tuh gak gratis, Van. Anggap aja aku pinjemin ini buat kamu. Jadi kamu jangan main-main sama aku.
Saya udah jalan buat jemput kamu ya. Siapa sih itu di depan? Heboh banget. Happy birthday! Happy birthday! Baru juga Mutiara dapat kabar dari Kenzo, tapi tiba-tiba ada yang menyerang tepung dan telur ke Mutiara. Pasti ini bagian dari rencana Sandra dan Kayla. Nah, buat MKisverse yang penasaran, jangan lupa saksikan merangkai kisah indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.